Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali pada program kesayangan kita, Kisah Para Kekasih Allah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fagir akan membacakan satu kisah karamah yang diambil dari buku Hikayat-Hikayat dari Negeri Hadramut, halaman 111, Hikayat 24, kisah tentang seorang mulia sahibul maulid Simtud Duror, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang semoga Allah Ta'ala membuka pintu hati kita agar mudah menerima setiap pelajaran dari perjalanan mulia Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah salah satu ulama Hadramut yang sangat masyhur di Indonesia. Karyanya Simtud Duror dibaca di setiap acara seremonial yang dihelat kaum muslimin. Haulnya dilaksanakan di kota Solo, Jawa Tengah, senantiasa dihadiri jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru Nusantara. Al-Kisah. Ada kejadian aneh yang menimpa Habib Ali tatkala beliau masih usia kanak-kanak. Kejadian itu berlangsung di Masjid Jami' Qasam. Pada waktu itu, pakaian Habib Ali tertinggal di dalam masjid tersebut. Habib Ali lalu bersama ibunya keluar untuk mengambil bajunya. Sesampainya di masjid, Habib Ali masuk sendiri ke dalam masjid, sedangkan ibunya menunggu di luar. Ia tidak menemukan bajunya di situ. Tiba-tiba salah satu tiang masjid tersebut terbelah dan dari dalamnya keluar seorang pemuda dengan jenggot tebal dan berkulit putih. Pemuda itu berkata, "Wahai Ali, ambillah pakaianmu ini. Ketika melihatnya tertinggal, aku menyimpannya untukmu." Kemudian Habib Ali segera mengambilnya. Ada pula sebuah kisah menarik tentang ayahanda Habib Ali, yakni Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pada waktu itu, Habib Muhammad menyewa rumah seharga 100 kursi setahun. Suatu hari pemilik rumah datang untuk menagih uang sewa rumah. Habib Muhammad berkata kepada kakak Habib Ali yang bernama Ahmad, "Wahai Ahmad, naiklah ke atas. Ambil uang 100 kursi di laci dan bawa ke sini." Ahmad berkata dalam hati, "Setiap hari laci itu kubuka dan di dalamnya tidak ada uang." Akan tetapi Ahmad lalu naik ke atas. Setelah membuka laci dan tidak menemukan apa-apa, ia kembali menemui ayahnya. "Wahai ayah, laci itu kosong, tidak kutemukan uang di sana," kata Ahmad. "Kamu tidak melihatnya. Ayo ikut aku dan kutunjukkan kepadamu," kata ayah Habib Ali. Setelah itu mereka berdua naik ke atas dan membuka laci. Ternyata di sana ada sebuah kantong berisi uang 100 kursi. "Berikanlah uang ini kepada pemilik rumah agar ia tenang," kata ayah Habib Ali. "Wahai ayah, kita telah tenang dari pemilik rumah, namun kita tidak punya uang sama sekali untuk membeli makanan," kata Ahmad, kakak Habib Ali. "Wahai anakku, dia yang memberi uang untuk membayar sewa rumah ini tentu akan memberi kita makan," jawab sang ayah dengan mantap. Tak lama kemudian
datanglah surat dari Sultan Ghalib bin Muhammad yang berisi uang 100 kursi. Sultan ini merupakan salah satu murid ayah Habib Ali. Wahai anakku, perhatikanlah bagaimana Allah memudahkan rezeki kita, kata Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi kepada anaknya. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi lahir di Qasam, yaitu suatu desa yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah dan diberi nama Ali oleh Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan mengambil barakah dari Sayyidina Ali Khalid Qasam. Di antara guru-guru Habib Ali adalah Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Muhammad, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, Habib Ali bin Idrus bin Syihabuddin, Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahab, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas adalah guru yang paling berkesan bagi Habib Ali. Dalam kitab Tajul Arish disebutkan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas sudah memelihara Habib Ali sejak beliau masih berada di alam butun atau alam perut hingga berada di alam zuhur atau alam dunia. Habib Ali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ketika Habib Abu Bakar Al-Attas datang ke Sewun untuk bertamu ke rumah Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, beliau pergi untuk menemui sang guru. Berikut cerita yang disampaikan oleh Habib Ali sendiri. Kuketuk pintu rumah Ami Muhammad. Habib Abu Bakar berkata kepada Ami Muhammad, "Siapa yang mengetuk pintu? Biarkan saja ia di depan rumah. Jangan kamu buka pintunya." Aku mendengar suara Habib Abu Bakar. Lalu aku duduk dan teringat cerita Habib Ali bin Abdullah ketika hendak menemui syekhnya, Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ia tidak dibukakan pintu dan dibiarkan di depan rumah. Ia bahkan diguyur kepalanya dengan air bekas cucian tangan setelah makan. Namun, perlakuan ini tidak mengusiknya. Ia tetap duduk di depan rumah sampai dibukakan pintu oleh sang guru. Beberapa saat kemudian, Ami Muhammad melongok ke bawah dan melihatku tetap duduk menunggu. Ia bertanya kepada Habib Abu Bakar, "Kita bukakan pintu?" "Jangan," jawab Habib Abu Bakar. Aku bersabar menunggu sampai kemudian Habib Abu Bakar berkata kepada Ami Muhammad, "Katakan kepadanya agar menemuiku di rumah Abdul Qadir bin Hasan bin Umar bin Segaf. Katakan bahwa aku hendak pergi ke sana," kata Habib Abu Bakar. Aku lalu pergi ke sana dan bertemu Habib Abu Bakar. Beliau menyingkap isi hatiku. "Ketahuilah, kau seperti Habib Ali bin Abdullah, bahkan lebih besar." Habib Abu Bakar berkata kepadaku, "Syarat pertama yang kutujukan kepadamu adalah bahwa kau harus terus mengajarkan ilmu zahir dan tidak boleh menyibukkan diri dengan ilmu batin." Aku pun menjalankan perintah itu, yakni selalu mengajarkan ilmu zahir dan tidak pernah menyibukkan diri dalam ilmu batin, karena ini perintah Habib Abu Bakar. Suatu ketika Habib Abu Bakar datang ke Sewun di waktu malam dan aku tidak tahu. Sewaktu tidur, aku mendengar suara, "Bagaimana kau bisa tidur, padahal syekhmu datang ke kota ini?" Suara itu diulang 10 kali hingga aku terbangun. Keesokan harinya, aku bertanya tentang Habib Abu Bakar dan mendapati beliau di Masjid Thaha. Masjid telah penuh dengan habaib.
dan di antaranya adalah Ami Muhsin bin Alwi, Ami Muhammad bin Ali, dan lain-lain. Namun demikian, aku tidak melihat seorang pun kecuali Habib Abu Bakar, karena luapan rasa cintaku kepada beliau. Sejak saat itu, pintu hubunganku dengan beliau mulai terbuka. Sewaktu aku menjabat dan mencium tangan beliau, beliau berkata, "Selamat datang Al-Habsyi kami." Aku berhubungan dengan Habib Abu Bakar dan beliau memperlakukan aku dengan akhlak yang sangat luhur. Beliau mencurahkan segenap ilmunya, walau pertemuanku dengan beliau hanya berlangsung kurang lebih 4 kali, namun 1 detik bersama beliau lebih dari cukup. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga pernah mengisahkan pengalaman luar biasanya tatkala bersafar ke kota Doan. Beliau berkata sebagai berikut. Pernah pada suatu saat, aku berkunjung ke Doan, ke rumah seorang yang sangat soleh dan seorang waliullah bernama Habib Alwi Al-Khairit. Ketika aku sampai di desanya, beliau menjemput dan menyambut kedatanganku. Beliau mempersilahkan aku untuk tinggal di rumahnya. Tatkala aku hendak menurunkan barang-barang bawaanku, beliau berkata kepadaku, "Ya Sayyid Ali, tak kuizinkan siapapun membawa barang-barang tamuku kecuali aku sendiri. Biarkan saja di situ, nanti aku yang akan membawanya ke kamar." Usia Habib Alwi Al-Khairit pada waktu itu mencapai 105 tahun. Tatkala aku duduk bersama beliau di serambi rumahnya, aku bertanya, "Amalan apa yang Anda jalani hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Anda di usia yang sangat lanjut seperti ini?" Beliau menjawab, "Aku tidak memiliki amalan yang istimewa. Amalan yang aku jalani biasa-biasa saja." "Amalan apa itu ya Habib?" tanyaku. "Ketahuilah wahai anakku, aku bermujahadah selama 50 tahun dengan tidak tidur di malam hari dan siang hari. Di usiaku yang setua ini, aku masih bekerja sebagai petugas pengantar surat dari satu kota ke kota yang lainnya. Bahkan, aku pernah mengantar surat sampai ke Mukalla. Semenjak usiaku 70 tahun sampai sekarang, aku pernah berhaji ke Tanah Suci sebanyak 33 kali dengan berjalan kaki. 1 kali aku berhaji dengan kendaraan karena saat itu aku ingin menghajikan ibuku yang telah wafat. Aku pernah bermukim di kota Madinah selama 9 bulan sehingga aku dapat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Kemudian Habib Alwi Khairit meneruskan, "Wahai Sayyid Ali, rumahku ini sering dikunjungi kaum salihin. Kemarilah, kutunjukkan kepada Anda. Tempat ini pernah diduduki wali kutub, sementara tempat yang ini pernah dipakai bersujud oleh wali abdal." Beliau berkata demikian sembari menunjuk tempat-tempat untuk menerima tamu. Apabila aku rindu ingin bertemu dengan para salihin dan para wali yang telah wafat, maka aku cukup memanggil nama mereka. Kemudian mereka bakal datang dan hadir di tempatku ini. Lanjut Habib Alwi Al-Khairit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemanfaatan dari diri beliau dan dari ilmu yang ada pada beliau. Al-Fatihah li Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruh
سيدنا الإمام القطب الحبيب علي بن محمد الحبشي، ثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن حسين الحبشي، وسيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي، وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، ثم إلى روح سيدنا الحبيب علوي الخيريت، ثم إلى روح مشايخ المسلسلين النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمداداتهم وإشراقاتهم وقدسياتهم ونظراتهم ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. Ilmu diibaratkan seperti air, dan hati kita adalah wadahnya. Jika wadah ini ingin menampung air yang banyak, maka wadah harus berada di bawah tempat air itu keluar. Dari kisah yang telah kita dengarkan ini, jika kita ingin mengambil pelajaran dari setiap kisah tersebut, maka yang harus kita kedepankan adalah keyakinan kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah mampu di dalam segala hal, sekalipun itu tidak masuk di alam pikiran kita. Akan tetapi sebagai orang yang beriman, maka wajib untuk kita beriman kepada setiap hal yang bisa kita lihat dengan pandangan mata maupun yang gaib keadaannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita mendapat kemuliaan percikan daripada orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Sampai berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.